Liga Champions Eropa adalah kompetisi tahunan paling bergensi di benua biru. Tidak semua klub dapat berpartisipasi di liga paling bergengsi ini. Hanya klub dengan peringkat terbaik di negaranya yang dapat berpartisipasi di kompetisi bentukan UEFA ini. Pertandingan Liga Champions selalu memiliki cerita menarik dan mendebarkan, terlebih pada saat partai final. Partai ini mempertaruhkan klub terakhir tersisa yang dapat memenangkan pertandingan. Tak heran, partai final menjadi partai yang paling dinanti banyak penonton dari benua Eropa, bahkan penjuru dunia. Terkadang fase grup sebelumnya juga sanggup menghadirkan comeback dramatis. Akan tetapi partai final Liga Champions nyatanya tetap mampu menyuguhkan pertandingan dramatis dan menegangkan. Berikut pertandingan final Liga Champions paling dramatis di benua Eropa. Pertandingan final Liga Champions 9899 mempertemukan Manchester United melawan Bayern Munchen. Pada saat itu, kedua tim dihuni dengan pemain terbaiknya. Siapa sangka, MU yang sedikit diunggulkan dibuat kaget dengan gol cepat Mario Basler pada di menit 9. Pertahanan yang solid membuat skor bertahan 1-0 untuk kemenangan Munchen hingga menit 90. Nampaknya kemenangan Munchen sudah berada di depan mata. Namun, Sir Alex Ferguson memutar otak agar dapat mengubah kedudukan untuk MU. Ia memasukkan Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Keputusan ini terbilang tepat. Diwarnai saat Sheringham menyamakan kedudukan di menit 90 dengan meneruskan tembakan Ryan Giggs, mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pada saat injury time, Solskjaer sanggup membuat pendukung MU bergemuruh. Sundulan Sheringham berhasil disambut sontekan Solskjaer. Skor pun berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan MU. Manchester United keluar sebagai juara berkat gol-golnya di menit akhir. Pertandingan final ini menjadi momen bersejarah bagi Manchester United. Pertandingan ini disebut sebagai Miracle of Istanbul. Bagaimana tidak, Liverpool yang tidak begitu diunggulkan berhasil melakukan comeback apik di final Liga Champions 2005 melawan AC Milan. Benar saja, AC Milan menguasai babak pertama. Gol-gol bersarang ke gawang Liverpool lewat sepakan Paolo Maldini dan Bryce Hernan Crespo. Liverpool dibuat tertinggal 0-3 sampai peluit akhir babak pertama dibunyikan. Namun, siapa sangka, Liverpool mampu bangkit pada babak kedua. Dimulai dari gol tandukan Steven Gerrard, sepakan Vladimir Šmíkar, hingga penalti Xabi Alonso. Liverpool pun memaksakan kedudukan 3-3 sampai babak adu penalti. Memasuki babak adu penalti, 3 eksekutor dari 5 penendang AC Milan gagal menunaikan tugasnya. Sedangkan Liverpool, dari 4 algojo, 3 diantaranya berhasil dikonversi menjadi gol. Babak adu penalti ini, dimenangkan Liverpool dengan kedudukan 3-2 atas AC Milan. Tidak salah memasukkan final Liga Champions 2006 ke dalam salah satu final dramatis dalam pergelaran Liga Champions Eropa. Arsenal melaju ke final dengan sangat gagah. Mereka menyingkirkan tim kuat seperti Real Madrid, Juventus, Villarreal. Adapun Barcelona pada prosesnya mampu menyingkirkan Chelsea, Benfica, dan AC Milan. Pada laga final, Arsenal memulai babak pertama dengan sangat bagus. Akan tetapi, malapetaka datang pada menit ke-18 saat kiper Arsenal, Jens Lehmann mendapat kartu merah. Alih-alih tertekan, Arsenal mampu mencuri gol lewat Sol Campbell pada menit ke-37 lewat sundulannya. Barcelona yang tertinggal pada babak pertama mencoba memasukkan Henrik Larsson dan Giuliano Belletti. Hadirnya kedua pemain ini sontak membuat mimpi Arsenal menjadi juara Liga Champions menjadi kandas. Terbukti, dengan 2 gol Barcelona yang bersarang ke Arsenal pada menit ke-76 lewat Samuel Eto'o, dan Belletti menit ke-80, Arsenal pun kalah dengan skor 1-2 dari Barcelona. Chelsea asuhan Roberto Di Matteo saat itu harus berhadapan dengan Bayern Munchen-nya Jupp Heynckes, yang pada masa itu jadi salah satu tim terbaik di Eropa. Belum lagi, final kala itu adalah di Allianz Arena, yang merupakan kandang Bayern Munchen.
The Bavarians menguasai sebagian besar pertandingan, dengan winger andalan mereka Arjen Robben dan Frank Ribery dalam performa yang bagus. Dominasi mereka membuat Thomas Muller mencetak gol pada menit ke-83, dan Bayern terlihat akan menutup pertandingan dengan solid dalam bertahan. Namun, Didier Drogba mencetak gol pada menit ke-88 untuk menyamakan kedudukan jadi 1-1, dan pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Mario Gomez dari Bayern Munich memiliki peluang untuk mencetak gol, sementara Robben gagal mengeksekusi penalti penting. Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. Chelsea tampil lebih baik di babak tos-tosan. David Luiz, Frank Lampard, Ashley Cole, dan Drogba sukses memperdaya Neuer. Hanya Mata yang tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, dari 5 penendang Bayern, hanya Philipp Lahm, Mario Gomez, dan Neuer yang sukses. Ivica Olic dan Bastian Schweinsteiger gagal, dan Chelsea pun juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Pertandingan final Liga Champions 2014 mempertemukan dua klub asal Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid. Pertandingan ini menjadi pertama kalinya derby Madrid di pergelaran final Liga Champions. Atletico tampil mengejutkan sejak awal babak pertama. Permainan defensif yang diperagakan Atletico sanggup membuat Madrid kewalahan. Bahkan, Atletico sanggup unggul pada menit ke-36 lewat tandukan Diego Godin. Kesempatan Atletico memperebutkan trofi sepertinya sudah berada di depan mata. Namun, malapetaka hadir pada injury time. Para pemain Atletico cemas saat Madrid mendapatkan tendangan sudut. Alhasil, Sergio Ramos berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulannya. Memasuki babak extra time, Atletico tampaknya sudah terkena tekanan mental. Benar saja, 3 gol Madrid bersarang ke gawang Atletico. Mulai dari Bale pada menit ke-110, Marcelo menit ke-118, dan ditutup dengan gol lewat penalti Ronaldo menit ke-120. Real Madrid pun menjuarai Liga Champions dengan skor meyakinkan 4-1 atas Atletico. Itulah pertandingan paling dramatis saat pergelaran final Liga Champions. Menurutmu pertandingan final mana yang paling dramatis?